Bab 389. Pembantaian. Sekelompok preman dengan senjata di tangan mereka berteriak keras sambil menyerbu maju. Semua orang, ikuti perintah. Bunuh mereka dengan anak panah. Lin Hai memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya di depan rakyat, agar mereka tahu bahwa ia mampu melawan geng naga hitam dan mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, ada banyak tukang yang bekerja di sini, jadi ia bisa merekrut mereka. Untuk membuat kapal perang, dibutuhkan ribuan pengrajin bekerja bersama-sama. Namun, sebagian besar pengrajin di tepi pantai telah menghilang, jadi ia harus membawa semua tukang kayu dari Jinzhou. Setelah Wang Dayong memberikan perintah, semua orang mengeluarkan busur otomatis kecil yang disembunyikan di balik pakaian mereka dan menembakkannya ke arah para preman. Puluhan anak panah meluncur pada jarak yang sangat dekat, dan langsung mengenai target. Puluhan preman di barisan depan jatuh tersungkur setelah terkena serangan anak panah, dan mereka yang di belakang sangat terkejut. Mereka terbiasa bertarung dengan parang, mereka belum pernah melawan orang yang menggunakan busur otomatis. Mereka mulai ketakutan, karena meskipun jumlah mereka banyak, kecepatan anak panah jauh lebih cepat, pemimpin mereka marah besar dan berteriak, "Kalian ini semua pengecut. Cepat maju." Setelah mereka kehabisan anak panah, mereka tidak akan bisa melawan lagi. Gunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Setelah itu, dia berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Lin Hai mengangkat tangannya dan menembakkan 3 anak panah sekaligus ke arahnya. Pemimpin itu memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik. Mendengar suara angin dari panah, ia segera berguling ke tanah, berhasil menghindari serangan tersebut. Lin Hai membuka lengan bajunya yang lain dan menembakkan 3 anak panah lagi. Panah khusus ini sangat mahal, hanya Lin Hai yang mampu menggunakannya. Ketiga panah itu terbang dalam formasi segitiga, membuatnya sulit dihindari dalam keadaan begini. Sebelum pemimpin itu bisa berdiri, ia sudah terkena 2 anak panah dan jatuh tersungkur, terluka parah dan tidak bisa bangkit lagi. Habisi mereka segera, jangan buang waktu. Lin Hai berkata dengan tenang, lalu dia duduk kembali sambil menikmati tehnya. Wang Dayong dan anak buahnya menyerbu maju, mencabut belati mereka, dan menebas semua preman yang ada di depan mereka. Para preman, meskipun sudah biasa bertarung dengan ganas, tetap tidak ada tandingannya melawan prajurit yang terlatih. Mereka tidak memiliki taktik bertarung dan hanya bisa melihat bayangan belati di depan mereka sebelum akhirnya tewas dibacok di tangan musuh. Seluruh dermaga berubah menjadi pemandangan seperti di neraka, penuh dengan jeritan kesakitan. Dalam sekejap, semua preman sudah terkapar di tanah. Mereka yang mencoba melarikan diri langsung ditembak dengan anak panah. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan terkejut melihat pertempuran besar ini yang menyebabkan banyak korban jiwa di siang bolong. Apakah mereka tidak takut akan dicari oleh pihak berwenang? Cao Fang mulai ketakutan. Meskipun yang terbunuh adalah para preman yang suka menindas rakyat, tetapi ia tahu pihak berwenang tidak akan bisa menerima pembantaian sebesar ini. Apakah mereka benar-benar akan dipaksa memberontak? Cao Fang tiba merasa Lin Hai mungkin bukan utusan dari pemerintah pusat. Tindakannya sangat jauh dari sikap seorang pejabat. Ini sangat memuaskan. Akhirnya ada yang membunuh semua preman ini. Mari kita lihat apakah geng naga hitam berani menindas rakyat lagi. Cao Qiang berkata dengan penuh semangat sambil memegang tongkat dan mengayunkannya, seolah ingin ikut bertarung. Kendalikan dirimu. Jika ini sampai terdengar oleh geng naga hitam, seluruh keluarga kita akan dalam masalah. Cao Fang menegurnya, lalu mendekati Lin Hai dengan hati-hati. Bagaimana bisa kamu membunuh begitu banyak orang? Kamu tidak takut dicari oleh pihak berwenang. Meskipun kamu diutus oleh kerajaan, ini tidak pantas. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan semuanya. Orang-orang ini sudah berani menyerang pejabat pemerintah, hukuman mereka memang sudah seharusnya mati. Aku hanya bertindak untuk membela diri dalam keadaan darurat, jawab Lin Hai dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Apakah kamu yakin pihak berwenang tidak akan menangkapmu? Tentu saja, jangan khawatir, aku tidak akan membawa masalah pada kalian. Baiklah, aku akan menunggu di galangan kapal, kata Cao Fang, lalu berbalik dan pergi. Lin Hai kembali menggunakan cara lamanya, melemparkan semua mayat ke sungai untuk dijadikan makanan ikan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan merasa sangat ketakutan dan hanya berani melihat dari jauh. Lin Hai berdiri di atas meja dan berteriak kepada rakyat, dengar semua. Selama aku ada di sini,
geng naga hitam tidak akan berani datang lagi. Berapapun jumlah mereka, aku akan membunuh mereka semuanya. Jika ada yang ditindas oleh geng naga hitam, datanglah padaku, aku akan memberikan keadilan untuk kalian. Setelah berbicara, Lin Hai melompat turun dari meja dan menuju ke galangan kapal. Banyak anak buahnya yang menyamar sebagai rakyat biasa, mereka melindungi Lin Hai secara diam-diam. Jika Wang Dayong dan anak buahnya kesusahan, mereka siap untuk membantu. Lin Hai tetap tenang karena anak buahnya juga membawa granat tangan. Tidak peduli seberapa banyak musuh, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan granat tangan. Lin Hai merasa sangat percaya diri, ia sama sekali tidak menganggap geng naga hitam sebagai ancaman. Satu-satunya hal yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara memusnahkan geng naga hitam dan geng lainnya tanpa membiarkan seorang pun lolos. Jika mereka melarikan diri, mereka pasti akan kembali lagi suatu hari nanti. Chao Qiang menatap Lin Hai dengan penuh kekaguman dan kegembiraan. Ia berharap bisa mengikuti Lin Hai karena merasa inilah kehidupan yang selama ini ia impikan. Lin Hai kemudian berkata kepada Chao Fang, semua orang geng naga hitam sudah dihabisi. Mari kita cari tempat untuk minum, kali ini aku yang traktir. Mengapa repot? Aku akan mengirim seseorang untuk membeli ikan dan minuman, kita bisa makan di sini. Jawab Chao Fang, itu ide yang bagus. Melihat pemandangan sungai sambil makan hidangan laut memang sangat mengesankan, kata Lin Hai sambil memerintahkan Liu Ergo untuk membeli beberapa ikan dan minuman. Meskipun ini adalah wilayah Chao Fang, keluarganya hidup dalam kesulitan. Lin Hai tidak mungkin membiarkan dia yang membayar. Chao Fang merasa sedikit malu, kamu datang ke tempatku, tapi malah harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan minuman. Haha. Menemukan sahabat sejati dalam hidup ini sangat langka. Kita sangat cocok, mengapa harus peduli siapa yang membayar? Lin Hai tertawa, Chao Fang khawatir sesuatu akan terjadi di malam hari, jadi ia menyuruh para pengrajin pulang lebih awal, dan hanya meninggalkan anggota keluarganya untuk menjaga galangan kapal. Liu Ergo membeli banyak makanan, tidak hanya ikan tetapi juga daging. Mereka bahkan membeli beberapa ayam hutan dan kelinci dari pemburu yang lewat. Bagaimanapun, jumlah mereka sangat banyak, jadi mereka harus membeli banyak makanan agar cukup. Ikan sangat murah di tempat ini, tetapi daging harganya mahal. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Chao Fang berkata dengan sedikit cemas, jangan khawatir, duduklah. Biarkan anak buahku yang mengurus semuanya. Meskipun mereka terlihat kasar, namun keterampilan memasak mereka tidak kalah hebatnya, kata Lin Hai sambil tersenyum. Setelah duduk di meja, di tepi sungai, Chao Fang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, sekarang setelah semuanya terjadi, bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya? Setidaknya aku bisa merasa tenang, jujur saja, melihat kamu membunuh begitu banyak orang membuatku cukup ketakutan. Bab 390. Cetak biru pembuatan kapal. Aku bisa memberitahu kamu sekarang, tetapi demi menangani geng naga hitam dan agar mereka tidak curiga, kamu jangan pernah memberitahu siapapun. Lin Hai memikirkan sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Kalian semua pergi ke meja lain. Chao Fang menyuruh keluarganya makan di meja lain, Chao Qiang tampak tidak rela. Bisakah aku juga mendengarnya? Aku janji tidak akan membocorkannya. Lin Hai melihatnya yang berbadan sangat kuat, berkali-kali ingin menyerang orang dari geng naga hitam itu. Apalagi Chao Qiang adalah putra Chao Fang, jadi Lin Hai juga merasa ingin memberinya sedikit petunjuk. Kamu boleh tinggal, aku percaya kamu tidak akan menyebarkan apapun, kata Lin Hai sambil tersenyum. Chao Qiang sangat gembira dan segera mengangguk, baik, aku akan diam. Sebenarnya, aku adalah utusan dari Kekaisaran. Namaku Lin Hai, aku baru saja diangkat sebagai komandan tertinggi Angkatan Laut oleh Ibu Suri. Mulai sekarang, seluruh Angkatan Laut dinasti Daxia akan berada di bawah komandoku. Mendengar hal ini, mata Chao Fang langsung terbelalak. Dia sangat terkejut melihat Lin Hai. Lin Hai, Tuan Lin. Apakah Anda adalah Tuan Lin yang memimpin pasukan bersama Raja Lin mengalahkan pasukan Tibet? Jika tidak ada Lin Hai lain, itu pasti aku. Memang benar aku pernah berperang bersama Raja Lin, bahkan kami hampir menghancurkan seluruh Tibet, kata Lin Hai sambil tersenyum. Chao Fang dan Chao Qiang menjadi sangat bersemangat, mereka tidak berani duduk sejajar dengan Lin Hai lagi. Mereka segera berdiri. Mereka terlalu gembira sehingga tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kalian lakukan? Cepat duduk.
Lin Hai memerintahkan. Tidak heran, sejak awal kamu tidak pernah menganggap geng naga hitam sebagai ancaman. Orang yang bisa mengalahkan Tibet, mana mungkin takut pada preman seperti mereka. Cao Fang merasa sepenuhnya tenang sekarang, Cao Qiang bahkan lebih bersemangat, dia memandang Lin Hai dengan mata penuh sangat kagum. Meski di zaman dahulu berita menyebar dengan lambat, kabar kemenangan dinasti Daxia tetap menyebar dengan cepat. Namun, mereka tidak banyak tahu tentang detail pertempuran, hanya kabar yang terbatas yang didengar mereka. Nama Lin Tiangui, Lin Hai, dan Yu Huasi, 3 komandan utama dalam perang itu, sudah mulai menyebar di kalangan rakyat. Aku menyembunyikan identitasku bukan karena takut pada geng naga hitam, tapi untuk menghindari kecurigaan mereka. Sekarang aku sudah datang, aku pasti akan menghabisi mereka sepenuhnya. Bukan hanya geng naga hitam, aku juga mendengar bahwa geng naga air memiliki lebih banyak anggota. Aku sudah mengirim perintah untuk memobilisasi pasukan, begitu mereka tiba, aku akan membasmi mereka semuanya, kata Lin Hai dengan penuh keyakinan. Ini luar biasa, jika ada hal yang bisa aku lakukan, aku pasti akan melakukannya sebaik mungkin, kata Cao Fang dengan penuh semangat. Kamu adalah harta bagi dinasti Daxia, masa depan angkatan laut kita bergantung pada kapal yang kamu buat, kata Lin Hai memuji. Tuan jangan khawatir, membuat kapal adalah keahlianku. Aku pasti bisa membuat kapal besar yang diperlukan untuk angkatan laut, kata Cao Fang dengan penuh semangat. Aku juga, aku ingin membantu Tuan, kata Cao Qiang penuh semangat. Bukan untukku, tapi untuk rakyat dinasti Daxia dan untuk kemajuan kekaisaran, kata Lin Hai sambil tersenyum dan mengoreksi cara berpikir mereka. Ya, demi dinasti Daxia, seru mereka dengan serempak. Setelah identitas Lin Hai terungkap, Cao Fang tidak merasa khawatir lagi. Kemudian dia mengambil cetak biru kapal yang telah disimpan keluarganya selama bertahun-tahun. Cetak biru ini adalah hasil karya yang diwariskan turun-temurun oleh para pengrajin kuno, sudah dimodifikasi berulang kali hingga mencapai kondisi sempurna saat ini. Lin Hai melihat cetak biru itu dengan penuh kekaguman, membayangkan masa depan dinasti Daxia yang memiliki kapal-kapal perang kuat, siap untuk berlayar jauh dan menghancurkan setiap negara musuh yang berada di sepanjang pantai. Pastikan cetak biru ini disimpan dengan baik, jangan sampai rusak, perintah Lin Hai dengan nada serius. Aku sudah menghafal semuanya, aku bersedia menyerahkannya kepada kekaisaran untuk kepentingan negara, kata Cao Fang meskipun dengan sedikit berat hati. Namun, dia rela melakukannya karena dia tahu bahwa ini akan memberikan manfaat besar bagi dinasti Daxia. Aku akan memerintahkan untuk membuat salinan cetak biru ini. Yang asli tetap kamu simpan, ini adalah warisan leluhurmu, dan sebaiknya tetap berada di dalam keluargamu. Bagi kekaisaran, salinan saja sudah cukup, kata Lin Hai sambil mempertimbangkan. Cao Fang sangat tersentuh oleh keputusan Lin Hai. Tak disangka, seorang komandan tertinggi angkatan laut, pejabat tinggi dari kekaisaran, begitu mempertimbangkan perasaan seorang pengrajin. Dengan penuh rasa terima kasih, dia bersujud di depan Lin Hai dan berkata, Tuan, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Aku bersumpah akan bekerja keras dan setia melayani kekaisaran. Cepat bangun, kita tidak perlu terlalu formal seperti ini, kata Lin Hai sambil berdiri dan membantu Cao Fang berdiri. Setelah itu, mereka mulai merencanakan pembuatan kapal. Untuk membangun kapal besar, mereka memerlukan dermaga yang cukup besar dengan kedalaman air yang memadai. Cao Fang mengetahui kondisi di sepanjang pantai dengan baik, dia tahu di mana kapal-kapal besar bisa dibangun. Dia bahkan telah membuat daftar kebutuhan, terutama persyaratan kayu yang sangat ketat untuk pembuatan kapal. Lin Hai segera memerintahkan orang-orangnya untuk memulai persiapan. Tempat untuk pembangunan kapal harus segera dibersihkan, dan bahan-bahan yang diperlukan, terutama kayu, harus segera disiapkan. Dengan jaringan bisnis keluarganya, menyiapkan semua kebutuhan ini bukanlah masalah besar. Sementara itu, di pihak geng naga hitam, mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, dan anak buah mereka sangat banyak. Meskipun ada beberapa yang hilang, mereka tidak segera menyadarinya. Namun, mereka memiliki aturan untuk menyerahkan setoran setiap hari. Ketika salah satu kelompok belum menyerahkan uang, Jin Dalong, pemimpin geng naga hitam, langsung sangat marah. Apa yang terjadi dengan Hei Pi? Kenapa dia belum menyerahkan uang? Cepat kirim seseorang untuk menagih. Jika dia tidak menyerahkan uangnya, hukum dia sesuai dengan aturan geng, perintah Jin Dalong dengan wajah dingin.
Bos, jangan marah, Heipi terlalu suka minum, mungkin dia terlalu senang mendapatkan banyak uang dan mabuk. Ini bukan pertama kalinya terjadi, besok dia pasti akan menyerahkannya. Salah satu anak buahnya mencoba menenangkan Jin Dalong. Jin Dalong mengangguk dengan dingin, dia memberikan toleransi sekali lagi. Namun, ada kerutan di dahinya. Aku menyuruh Heishe untuk membantu, tetapi kenapa dia belum kembali juga? Apakah orang-orang di kota itu benar-benar begitu sulit dihadapi? Aku kira mereka sedang minum bersama Tuan Hu. Masalah kecil ini seharusnya tidak sulit diatasi, jawab anak buah lainnya dengan santai. Orang-orang ini semakin lambat dalam bekerja. Setelah mereka kembali, aku harus memperketat aturan geng. Jika ada yang melanggar lagi, hukumannya harus lebih keras lagi, kata Jin Dalong dengan suara tegas, 000. Sementara itu, utusan yang dikirim Lin Hai akhirnya tiba di ibu kota, menggunakan layanan kilat 600 mil. Mereka menyerahkan laporan resmi kepada Gong Yanwu, sang ibu suri. Setelah membaca laporan itu, Gong Yanwu marah besar. Dia tak menyangka bahwa para pejabat bawahannya begitu tidak terkendali. Mereka berani bersekongkol dengan geng kriminal untuk menindas rakyat. Dengan cepat, dia memerintahkan agar Yu Huasi dipanggil. Yu Huasi datang ke istana mengikuti Kasim. Salam hormat kepada Ibu Suri, kata Yu Huasi dengan penuh hormat. Yu Huasi, ini adalah laporan yang dikirim oleh Lin Hai, dan nama kamu disebutkan di dalamnya. Lihatlah, kata Gong Yanwu sambil menyerahkan laporan itu kepada Yu Huasi. Yu Huasi menerima laporan itu dan membacanya dengan cermat. Wajahnya langsung menunjukkan kemarahan ketika membaca tentang kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat korup itu. Dia merasa sangat marah, ingin segera menghukum para pejabat yang terlibat. Namun, ketika dia sampai pada bagian di mana Lin Hai meminta bantuan kekaisaran untuk mengirim pasukan guna menumpas geng kriminal tersebut, wajahnya berubah menjadi ceria, dengan penuh semangat. Yu Huasi berkata, aku akan segera mengerahkan pasukan. Ibu Suri, dengan izin Anda, kami akan menghancurkan geng naga hitam dan geng naga air, serta membersihkan wilayah pesisir dari para bandit itu. Bab 391. Bertemu Jin Dalong. Yang mulia Ibu Suri, tenang saja. Aku akan segera memimpin pasukan untuk membantu dan memastikan semua geng itu dihancurkan semuanya. Para pejabat korup itu juga akan kami tangkap. Kata Yu Huasi, Lin Hai tidak berada di ibu kota, jadi hanya dia yang melatih pasukan. Dia merasa sangat membosankan. Dalam hatinya sekarang dia merasa sangat senang. Benar sekali, saudara Lin memang tidak pernah melupakan aku dalam hal yang baik. Kalau begitu, segera bawa pasukan dan berangkat. Pastikan kalian membereskan semuanya. Perintah Gong Yanwu. Hamba siap melaksanakan perintah, jawab Yu Huasi tanpa menunda lagi. Yu Huasi langsung pulang ke rumah untuk memberitahu Xianer dan menyuruhnya tinggal di rumah Lin Hai. Dia sendiri langsung mengumpulkan 10.000 prajurit, membawa senjata, dan berangkat menuju Jinsu. Semua pasukan itu adalah pasukan kavaleri, jadi perjalanan ini bisa ditempuh dengan sangat cepat. Hanya dalam sehari perjalanan saja sudah bisa mencapai Jinsu. Yu Huasi sudah tidak sabar lagi, dan hampir tidak berhenti sepanjang perjalanan. Dia menyebut ini sebagai pelatihan, perjalanan cepat. Keesokan paginya, Yu Huasi sudah bertemu dengan orang-orang Lin Hai. Dia memerintahkan pasukannya untuk berkemah 100 i, sekitar 50 km, dari kota Jinsu, agar tidak membuat musuh waspada. Dia membawa beberapa bawahannya masuk ke kota Jinsu untuk mencari Lin Hai. Lin Hai sudah mendapatkan kabar tersebut dan datang sendiri untuk menyambutnya. Saudara Yu, kalian cepat sekali datangnya. Aku baru saja mengirim laporan 2 hari yang lalu, dan kalian sudah sampai di sini. Begitu bertemu, mereka saling menyapa dengan hangat. Haha, tanpa kamu di ibu kota, aku melatih prajurit sendirian dan rasanya sangat membosankan. Begitu Ibu Suri memberitahu aku tentang masalah ini, aku langsung memimpin pasukan menuju ke sini. Aku membawa 10.000 prajurit elit, tidak tahu apakah akan cukup. Kata Yu Huasi, sudah lebih dari cukup. Dari informasi yang aku dapat, jumlah mereka di sini hanya sekitar 1.000 orang, yang paling menyulitkan adalah para perompak di lautan. Kalau bukan karena itu, bahkan dengan 1.000 prajurit saja, kita sudah bisa menghancurkan mereka semua, jawab Lin Hai. Kapan kita akan mulai bergerak? Lebih cepat kita menghabisi para bajak laut ini, akan lebih baik. Tanya Yu Huasi. Jangan terburu-buru, gerakan bajak laut ini sangat sulit dilacak.
Kita harus menyelidiki lebih lanjut dulu. Itu mudah. Aku sudah membawa beberapa pengintai. Mereka bisa melakukan tugasnya. Duduk dulu. Aku akan menjelaskan situasi di sini. Untuk menghabisi bajak laut itu, pertama-tama kita harus menyingkirkan geng naga hitam dulu. Tanpa geng naga hitam, para perompak ini seperti kehilangan mata. Mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Lin Hai menjelaskan dengan rinci kondisi geng di sini kepada Yu Huasi. Yu Huasi mendengarkan dengan sangat serius, sambil mengerutkan keningnya. Para pejabat setempat benar-benar keterlaluan, ternyata mereka berkolusi dengan geng itu. Mereka semua harus ditangkap dan dihukum berat. Kata Yu Huasi, tentu saja. Kami memang tidak berniat melepaskan mereka, jawab Lin Hai. Dengan pasukan yang dibawa oleh Yu Huasi, Lin Hai menjadi semakin percaya diri. Dalam 2 hari terakhir, mereka sudah menyelidiki geng naga hitam dengan cukup detail. Saat malam tiba, mereka berencana untuk mengepung dan menghancurkan geng tersebut sepenuhnya. Lin Hai juga memperkenalkan Yu Huasi kepada semua orang, termasuk Cao Fang. Melihat pasukan besar yang dikirim oleh Lin Hai, apalagi dengan dipimpin oleh seorang jenderal terkenal, Cao Fang merasa benar-benar lega. Dengan bantuan dari istana, apa yang perlu ditakutkan lagi? Bahkan jika Jing Zhaoyin bersekongkol dengan para perompak, mereka semua akan dihancurkan. Melihat Lin Hai menemukan para pengrajin kapal begitu cepat, Yu Huasi merasa sangat senang dan bersikap sangat ramah terhadap Cao Fang. Cao Fang merasa tersanjung, meskipun statusnya lebih tinggi di antara para pengrajin, namun di hadapan seorang jenderal besar, statusnya masih jauh lebih rendah. Siapa yang menyangka bahwa jenderal besar dinasti Xia ini ternyata masih muda dan begitu ramah. 000 saat ini, Jin Dalong semakin cemas. Setelah menerima laporan dari bawahannya, dia menyadari bahwa para anak buah yang bertugas menagih uang di galangan kapal tiba-tiba menghilang semuanya. Lin Hai telah menutup informasi ini, memerintahkan semua warga untuk tidak menyebarkan berita. Saat ada yang bertanya, mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Rakyat yang telah lama ditindas oleh geng naga hitam, tentu saja mendukung penuh upaya ini dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menyembunyikan berita tersebut. Oleh karena itu, para anak buah geng naga hitam yang datang untuk menyelidiki tidak menemukan apa-apa dan merasa sangat kebingungan. Apakah mereka itu melarikan diri dengan membawa uang itu? Namun, itu tidak mungkin. Uang yang mereka kumpulkan hanya untuk beberapa hari, tidak cukup untuk hidup seumur hidup. Melarikan diri dengan sedikit uang itu juga tidak masuk akal. Apalagi, puluhan orang menghilang sekaligus. Apa mereka berencana hidup di alam liar? Jin Dalong memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, semua orang tampak lenyap begitu saja, tanpa jejak. Cari dengan teliti, aku ingin mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Aku tidak percaya di wilayah Jinzu ini, kita tidak bisa menemukan satu petunjuk pun tentang mereka, kata Jin Dalong dengan marah. Bos, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Jin Dalong sedikit terkejut. Siapa yang ingin bertemu denganku di saat seperti ini? Mereka bilang mereka adalah pedagang dari kota Jin yang ingin berbisnis di sini. Mereka mendengar bahwa wilayah ini dikuasai oleh geng naga hitam, jadi mereka datang untuk memberikan salam lebih dulu. Oh, orang ini cukup tahu sopan santun. Aku ingin melihat siapa mereka, suruh dia masuk. Mendengar seseorang datang membawa uang, Jin Dalong merasa sangat senang. Bahkan cerita tentang anak buahnya yang hilang tidak dipedulikannya lagi. Lin Hai, yang dilindungi oleh beberapa orang Yu Huasi, menyamar sebagai pedagang dan datang ke markas geng naga hitam. Tak disangka, di pedesaan ini mereka membangun rumah sebesar ini. Tampaknya, pemimpin geng ini sangat tahu cara menikmati hidup. Pemimpin geng naga hitam berkulit gelap dan wajahnya terlihat sangat ganas. Dia memiliki sedikit kemiripan dengan Jin Oahu. Hanya dengan karakter yang keras seperti inilah yang bisa mengendalikan geng. Melihat Lin Hai yang masih begitu muda, Jin Dalong terlihat sangat terkejut. Sikapnya juga menjadi lebih meremehkan. Orang semuda ini, apa bisnis yang bisa kamu lakukan? Bagaimana aku harus memanggil Anda, Tuan Muda? Meskipun dalam hati meremehkan, Jin Dalong tetap bersikap sopan. Aku bermarga Lin dan bernama Hai. Aku menjalankan bisnis pengiriman barang di ibu kota, dan baru saja tiba di wilayah Anda, dan berharap Tuan bisa memberikan sedikit bantuan. Lin Hai membalas dengan tersenyum sambil merangkapkan tangannya. Itu bisa diatur. Bisnis pengiriman apa yang kamu jalankan? Di sini,
Aturannya adalah siapapun yang ingin mengirim barang harus membayar biaya perlindungan. Jin Dalong langsung berkata terus terang, tanpa basa-basi lagi. Keluarga Lin kami mengirimkan bahan pangan dan garam besi untuk istana. Sebelumnya, kami menggunakan transportasi darat, tapi karena biayanya terlalu tinggi, jadi kami ingin mencoba transportasi air. Dalam 1 tahun, kami mengirim setidaknya ribuan kapal barang. Mata Jin Dalong langsung berbinar mendengar hal ini. Ini benar bisnis besar. Tuan Muda Lin, silakan duduk di dalam. Sikap Jin Dalong langsung berubah menjadi ramah. Tak disangka, di usia semuda ini, Tuan Muda sudah menjalankan bisnis sebesar ini. Jangan pergi dulu, aku akan mempersiapkan hidangan yang enak. Hari ini, kita harus berpesta. Lin Hai tersenyum tipis, kalau begitu, aku tidak akan menolak tawaran Anda. Setelah tiba di Jinzhou, ini adalah wilayahku. Tidak akan ada yang berani mengganggu bisnis kamu di sini, kata Jin Dalong dengan percaya diri, sambil menepuk dadanya. Bersambung